Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rene Official. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan diberi kebahagiaan. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai isomer senyawa hidrokarbon. Simak penjelasannya. Isomer adalah senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul yang sama tetapi rumus struktur yang berbeda. Isomer terbagi menjadi dua, yaitu isomer struktur dan isomer ruang. Isomer struktur terbagi lagi menjadi tiga, yaitu isomer rangka atau isomer rantai, yang kedua isomer posisi, dan yang ketiga isomer fungsi. Sedangkan isomer ruang terbagi menjadi dua, yaitu isomer Cistrand atau isomer geometri dan isomer optik. Oke, yang berikutnya akan saya bahas dulu isomer rangka atau isomer rantai, yaitu senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tapi rantai atom C yang berbeda. Saya ambil contoh pada senyawa alkana, yaitu senyawa C5H12. C5H12 artinya senyawa ini mempunyai 5 atom C dan 12 atom hidrogen. Rumus molekul sama, kita cari struktur yang berbeda dari C5H12. Struktur yang pertama, atom C-nya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kita tambahkan hidrogennya CH3, CH2, 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 CH3. Nama senyawanya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau C-nya 5, namanya adalah pentana. Karena tidak ada cabang, maka diberi awalan N. N-pentana. N-pentana, jadi C5H12. C5H12, rantainya atau strukturnya lurus. Karena lurus, maka namanya adalah N-pentana. Sekarang kita lihat struktur yang kedua dari C5H12. Jadi, rumus molekulnya itu tetap C5H12. Tapi kita mencari struktur yang lain dari senyawa yang nomor 1. Yaitu senyawa yang kedua, atom C-nya 5, 1, 2, 3, 4. Yang kelima kita buat sebagai cabang. Dan cabang tidak boleh di ujung, tidak boleh di atom C sebelah paling kiri dan di atom C paling kanan. Jadi alternatifnya di atom C nomor 2 atau nomor 3. Umpamakan saja saya taruh di sini. Jadi itu 5 atom C. Kemudian hidrogennya 5. 3 ditambah 1 4, 4 ditambah 2 6, 6 ditambah 3 9, 9 ditambah 3 12. Jadi C5H12. Berbeda dengan struktur yang pertama tadi ya. Sekarang kita kasih nama. Penamaan alkana dimulai dari deretan atom C yang terpanjang, yaitu yang ini, atom C terpanjang. Menghitung dimulai dari yang dekat dengan cabang, yaitu dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4. Ini cabang. Cabangnya namanya adalah metil. Metil ini berada di atom C nomor 2. Maka nama senyawanya 2-metil. Atom C terpanjangnya ada 4, namanya adalah butana. Jadi 2-metil butana. Jadi perhatikan dengan struktur pertama tadi. Ini struktur pertama dari C5H12. C-nya 5, hanya 12 tapi berbentuk lurus, namanya N-pentana. Yang kedua C5H12 tapi dia bercabang. Atom C semuanya 5, hidrogen semuanya 12 dan mempunyai nama 2-metil butana. Nah, sekarang struktur yang ketiga dari C5H12. Struktur ketiga, C-nya 5, 1, 2, 3. Yang keempat di mana? Ingat, cabang tidak boleh di paling ujung kiri dan ujung kanan. Jadi posisi yang keempat itu harus di sini. Yang kelima berarti di atas. Hidrogennya 12.
3 ditambah 3, 6. 6 tambah 3, 9. 9 tambah 3, 12. Jadi C5H12. Kita kasih nama deretan yang terpanjang ada 3. Boleh juga dari atas ke bawah ya, sama saja. Ini cabangnya metil, ini cabang juga metil. Atom C1, atom C2, atom C3. Metil berada di atom C nomor 2. Karena nomor 2 ini ada 2 metil, maka nomor 2 ditulis 2 kali. 2,2 dimetil. Yang terpanjangnya ada 3, kalau 3 propana. Jadi yang ketiga ini adalah 2,2 dimetil propana. Nah, sekarang coba kita bandingkan. Ya. Ini struktur yang ke-1 dari C5H12, namanya N-pentana. Kemudian ini adalah struktur yang kedua dari C5H12, namanya 2-metil butana. Dan ini adalah struktur yang ketiga. Yang ketiga dari C5H12, yaitu 2,2 dimetil propana. Jadi itulah yang disebut dengan isomer rantai atau isomer rangka. Rumus molekulnya sama, tapi rumus strukturnya berbeda. Rumus molekulnya semuanya C5H12, tapi strukturnya berbeda-beda. Jadi, isomer rangka dari C5H12 ada 3, yaitu 1 N-pentana, 2 2-metil butana, 3 2,2 dimetil propana. Isomer posisi pada C4H8 artinya molekul tersebut mempunyai 4 atom karbon dan 8 atom hidrogen. Jadi karena C4H8 pasti senyawa ini dari alkena karena rumusnya adalah CnH2n. Jadi kalau C-nya 4 maka hidrogennya 2 kali 4 8 jadi CnH2n. Sekarang kita lihat alkena yang C-nya 4, C1 2, 3, 4. Alkena mempunyai ikatan rangkap 2. Untuk yang pertama, posisi ikatan rangkap 2 saya letakkan pada atom C nomor 1. Tinggal tambahkan hidrogennya CH2, CH, CH2, CH3. Ikatan rangkap berada di atom C nomor 1, maka nama senyawa ini adalah 1 butena. Kemudian yang kedua masih C4H8 dari alkena juga. Posisi ikatan rangkapnya kita pindahkan ke atom C yang nomor 2. C1, 2, 3, 4. Ikatan rangkap di atom C nomor 2. Sehingga CH3, kemudian CH, CH, CH3. Ikatan rangkap berada di nomor 2, maka nama senyawa ini adalah 2 butena. Jadi bisa dilihat di situ, atom C tetap 4, hidrogen tetap 8, tapi posisi ikatan rangkapnya yang berbeda, ada di nomor 1, ada yang di nomor 2. Nah, ada satu lagi isomernya. Kalau tadi dua senyawa ini semuanya tidak bercabang, sekarang yang ketiga kita buat bercabang. Jadi yang ketiga, C-nya 4, 1, 2, 3. Yang keempat saya buat sebagai cabang. Ingat, alkena pasti mempunyai ikatan rangkap 2. Boleh ditulis di kanan, boleh ditulis di kiri. Jadi kita tambahkan hidrogennya. Di sini CH2, kemudian CH3 dan CH3. Atom C1, 2, 3. Nomor 2 ada cabang. Nama cabangnya adalah metil. 2 metil. Kalau atom C-nya ada 3, maka namanya adalah propena. Nah, inilah isomer pada C4H8. Antara senyawa 1 dan senyawa 2, dia berisomer posisi. Tapi antara C1 dan C2, dan antara senyawa 1 dan senyawa ketiga, dia berisomer rangka. Karena apa? Posisi ikatan rangkapnya sama-sama di nomor 1. Yang membedakan adalah rangka atom C. Ada yang lurus, ada yang bercabang. Jadi yang termasuk posisi adalah senyawa 1 dan senyawa 2. Jadi isomer pada C4H8
dari senyawa alkena ada 3, yaitu 1 butena, 2 butena, dan 2 metil propena. Lanjut part 2 ya.